Shalom. Salam sejahtera buat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena kesetiaan saudara yang selalu mengikuti motivasi atau renungan 7 menit bersama dengan Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul, apa maksud Tuhan mengizinkan masalah itu datang menghampirimu? Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masalah-masalah yang kita hadapi bisa saja itu membuat kita jatuh atau kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ada 7 maksud yang Tuhan sampaikan mengapa Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup ini. Yang pertama, supaya kita diarahkan atau untuk mengarahkan kita. Ada kalanya masalah yang kita hadapi Tuhan izinkan untuk mengarahkan kita kepada Dia dan menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saat kita merasa diri kita kuat, Tuhan tidak dapat berkarya dalam diri kita. Oleh karena kekuatan kitalah yang lebih kita tonjolkan dalam kehidupan ini. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 dan 10. Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika bersama dengan kuasa Tuhan, maka kita disanggupkan atau disempurnakan. Haleluya. Apa maksud Tuhan mengizinkan masalah dalam hidupmu? Yang kedua, untuk menguji kita. Saudara, hidup ini bagaikan teh celup. Jika ingin tahu apa yang ada di dalamnya, celupkan saja ke dalam air panas. Kadang Tuhan ingin menunjukkan keadaan kita melalui air panas masalah yang kita hadapi. Emas akan menjadi emas yang murni bila mana dipanaskan dalam api yang cukup panas. Maka segala sesuatu kotoran-kotoran yang terdapat dalam emas tersebut akan meleleh ataupun akan hilang oleh karena sudah dipanaskan dengan api tersebut. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan sebuah ketekunan. Mengapa Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita? Yang ketiga, untuk mengoreksi kita. Waktu kita masih kecil, orang tua mengajarkan kita untuk tidak boleh menyentuh setrika, oleh karena setrika itu panas. Tetapi kita benar-benar belajar justru setelah tangan kita kena setrika tersebut atau tangan kita melepuh. Baru kita sadar bahwa setrika yang panas itu sehingga membuat kita menderita. Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Bahwa aku tertindas untuk baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Apa maksud Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup ini? Yang keempat, untuk melindungi kita. Suatu masalah yang datang bisa menjadi berkat dan membawa kita terhindar dari bahaya yang sudah datang. Kemudian, mengapa Tuhan mengizinkan masalah dalam hidupmu? Yang kelima, untuk mengingatkan kita kepada peristiwa yang terjadi.
pukulan-pukulan kecil yang datang, bisa itu merupakan hal-hal untuk mengingatkan kita supaya kita tetap berhati-hati. Sinyal yang kecil sekalipun yang datang jangan pernah kita abaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita? Yang keenam, untuk memastikan kita sering memiliki pikiran bukan kepada kepastian, sudah pasti ini, tetapi hanya dengan hubungan kita kepada Tuhan yang membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Saudara, yang terakhir, yang ketujuh, apa maksud Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup ini? Untuk menyempurnakan kita. Jika kita menganggap masalah dengan cara pandangan yang benar, maka masalah tersebut bisa membentuk kehidupan kita menjadi kesempurnaan. Tuhan lebih memperhatikan karakter kita daripada kenyamanan kehidupan kita. Jadikanlah masalah itu menjadikan saudara dan saya menjadi sempurna di dalam Tuhan Yesus. Roma 5 ayat 3 dan 4. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan kekuatan, ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Maukah engkau selalu berserah kepada Tuhan dan menyatakan bahwa Tuhanlah yang menolong kita? Saya undang untuk kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, sempurnakan firman ini, materaikan dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus.